Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak ia berusia 11 tahun, Nabi Sulaiman sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampinginya dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Ia sengaja dibawa oleh Nabi Daud menghadiri sidang peradilan untuk mendampingi dan menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan Nabi Daud memimpin kerajaan. Karena memang Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudaranya yang lebih tua. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan kewibawaan Nabi Sulaiman terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, 2 orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara mereka. Salah satu dari mereka mengaku bahwa kebun tanamannya telah dimasuki oleh kambing ternak tetangganya di waktu malam, yang mengakibatkan tanamannya rusak dan mati. Padahal kebun tanaman itu sudah dirawat begitu lama hingga mendekati masa panennya. Tetangga yang diadukannya itu juga mengakui bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun tetangganya itu. Dalam perkara tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun yang mengakibatkan tanamannya mati, maka pemilik kambing itu harus menyerahkan binatang ternaknya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menjaga binatang ternaknya. Namun pemilik hewan ternak merasa kurang puas akan keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud itu. Nabi Sulaiman juga menganggap keputusan ayahnya kurang tepat. Berkatalah ia kepada Nabi Daud, "Wahai ayahku, mohon maaf sebelumnya. Tapi menurut pertimbanganku, keputusan itu seharusnya berbunyi demikian. Berikanlah hewan ternaknya kepada pemilik kebun yang telah mati tanamannya, dan ia juga dapat mengambil hasilnya untuk keperluannya. Sedangkan kebun yang telah mati itu juga diserahkan kepada pemilik hewan ternak untuk ditanami kembali sampai keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga tidak ada pihak yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih dari yang seharusnya." Keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang tersebut. Dan orang-orang yang menghadiri sidang itu merasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman walaupun masih muda usianya. Tapi ia telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian mengeluarkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang adil dan bijaksana sejak kecil. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman menjadi raja menggantikan Nabi Daud. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Sejak masih kecil, Nabi Sulaiman telah disiapkan oleh Nabi Daud untuk menggantikannya menduduki tahta singgasana kerajaan Bani Israel. Akan tetapi, kakak Sulaiman yang bernama Absalom
tidak rela dirinya dilangkahi oleh adiknya. Ia beranggapan bahwa dirinya lah yang seharusnya menjadi putra mahkota, bukan adiknya yang lebih muda usianya dan belum mempunyai pengalaman hidup seperti dia. Oleh karena itu, ia menjadi dendam terhadap ayahnya, yaitu Nabi Daud, yang menurutnya tidak adil dan telah mengambil haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel. Absalom berencana untuk memberontak dan merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya dengan cara apapun. Sebagai persiapan pemberontakannya itu, pertama-tama ia berusaha mendekati rakyat Bani Israel, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka, menolong menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya. Ia memperluas pengaruhnya dengan berdiri di depan pintu istana untuk menghentikan para penduduk yang datang ingin menghadap raja dan menangani sendiri masalah yang mereka ingin selesaikan. Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah meluas di kalangan masyarakat Bani Israel, Absalom menganggap bahwa telah tiba saatnya untuk melaksanakan rencana pengambilan kekuasaan dari tangan ayahnya. Ia kemudian mengutus beberapa orang untuk menghasut penduduk dan memberikan tanda bahwa jika mereka mendengar bunyi trompet, maka mereka harus segera berkumpul di hadapan Absalom dan mengangkatnya sebagai raja Bani Israel menggantikan ayahnya. Suatu hari, ketika Nabi Daud duduk di istana untuk berbicara dengan para penasehat kerajaan, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh para penduduk yang sedang bersorak-sorai meneriakkan pengangkatan Absalom sebagai Raja Bani Israel yang baru. Mereka juga menuntut Nabi Daud untuk segera turun dari tahtanya. Namun keadaan kota menjadi kacau karena pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Banyak yang mendukung Absalom menjadi raja, tapi banyak juga yang menentangnya. Nabi Daud merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya akibat perbuatan putranya sendiri. Nabi Daud berusaha bersabar dan menahan diri dari tindakan yang dapat memperparah keadaan. Beliau mengambil keputusan untuk menghindari peperangan yang tidak diinginkan dengan meninggalkan istana dan pergi bersama beberapa pengikutnya untuk menuju Bukit Zaitun. Ketika Nabi Daud sudah pergi meninggalkan istananya, masuklah Absalom diiringi oleh para pengikutnya untuk segera menduduki istana kerajaan. Sementara Nabi Daud berdoa kepada Allah di atas Bukit Zaitun untuk memohon pertolongannya agar menyelamatkan kerajaan dan negerinya dari keruntuhan akibat perbuatan putranya yang durhaka itu. Setelah berdoa kepada Allah, akhirnya Nabi Daud mengambil keputusan untuk segera merebut kembali kerajaannya. Maka dikirimlah pasukan prajurit dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya. Beliau berpesan kepada panglima prajuritnya yang akan menyerbu istana agar bertindak bijaksana dan mengutamakan menghindari jatuhnya korban, terutama untuk putranya Absalom. Beliau juga berpesan agar putranya itu ditangkap hidup-hidup, namun takdir berbeda dengan apa yang Nabi Daud inginkan. Panglima prajurit yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Absalom yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah ia terkepung. Dengan terbunuhnya Absalom, maka kembalilah Nabi Daud menduduki tahtanya dan mengembalikan ketenangan dan keamanan kota seperti sebelumnya. Setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, Nabi Daud meninggal dunia dan digantikan oleh Nabi Sulaiman sebagaimana telah diwasiatkan oleh ayahnya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang menggantikan Nabi Daud alaihissalam sebagai Raja Bani Israel. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman berbicara dengan burung hudhud. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim.
Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang raja yang menguasai bangsa manusia, jin, dan hewan. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil keputusan. Ia juga sering menemani ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara perselisihan di dalam masyarakat. Setelah dewasa, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya. Lalu ia pergi meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud untuk membantu beliau mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. Ternyata burung hudhud yang dipanggil Nabi Sulaiman tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat yang senantiasa melakukan tugas dan perintah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi marah bila burung hudhud itu datang tanpa alasan yang cukup jelas. Burung hudhud termasuk jenis burung pemakan serangga. Ia mempunyai paruh yang panjang, berjambul di bagian kepala, berekor panjang, dan berbulu indah beraneka warna. Ia hidup dengan membuat sarang atau lubang pada pohon-pohon kayu yang telah mati. Tak lama kemudian burung hudhud datang dan ia hinggap di tangan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala karena ia merasa ketakutan. Ia berkata, "Aku telah melakukan penerbangan serta pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuhan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri bernama Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku juga melihat ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan. Ratu dan rakyatnya itu tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepada Allah, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepada matahari di kala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh iblis dari jalan yang lurus dan benar," kata burung hudhud. Nabi Sulaiman menjawab, "Baiklah, kali ini aku ampuni kesalahanmu. Karena berita yang engkau bawakan ini aku anggap penting untuk diperhatikan. Aku akan menulis sebuah surat dan bawakanlah surat ini ke negeri Sabah, tempat istana ratu yang engkau maksud. Kemudian kembalilah secepatnya, sambil aku menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban dari Ratu Sabah atas suratku ini." Burung hudhud terbang kembali menuju negeri Sabah, dan setibanya di atas istana kerajaan, burung hudhud melemparkan surat dari Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk di atas tahtanya yang megah. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di hadapan wajahnya. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya agar tidak menyembah matahari dan berserah diri kepada Allah. Kemudian Ratu Balqis mengadakan perkumpulan dengan para penasihatnya untuk membahas isi surat dari Nabi Sulaiman. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Balqis dari negeri Sabah. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim.
Ratu negeri Saba yang bernama Balkis sangat terkejut menerima surat dari Nabi Sulaiman. Ia kemudian membuka dan membaca surat itu yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Begitulah pembukaan dari surat tersebut. Setelah membaca surat itu, Ratu Balkis segera mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Para penasehat cenderung menolak ajakan Nabi Sulaiman. Mereka berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki keberanian untuk berperang, namun keputusan tetap berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah hal-hal yang akan kamu perintahkan." Setelah menerima berbagai saran, Ratu Balkis ternyata tidak memilih jalan peperangan. Ia beranggapan bahwa Nabi Sulaiman mungkin iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh negeri yang ia pimpin, sehingga Nabi Sulaiman ingin menyerangnya. Oleh karena itu, Ratu Balkis memutuskan untuk mengirimkan sejumlah hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balkis ingin mengetahui apakah Nabi Sulaiman merupakan pemimpin yang serakah. Para penasehat kerajaan menyetujui keputusan Ratu Balkis. Hadiah itu berupa ratusan kepingan emas dan permata yang dibungkus dengan kain sutra. Utusan Ratu Balkis segera pergi dengan membawa hadiah tersebut untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, utusan Ratu Balkis sampai di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menerima utusan Ratu Balkis dengan baik. Namun beliau tidak mau menerima hadiah tersebut. Para utusan Ratu Balkis sangat takjub dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Mereka juga tampak keheranan dengan banyaknya pasukan Nabi Sulaiman, dan di antara barisan perang itu terdapat pasukan hewan dan jin. Mereka menyadari betapa kecilnya hadiah yang mereka bawa dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Para utusan Ratu Balkis itu kemudian pulang ke negerinya dengan membawa kembali hadiahnya. Setelah mendengar kabar dari utusannya, Ratu Balkis menjadi terpesona dan bermaksud datang untuk menemui Nabi Sulaiman. Ratu Balkis memutuskan untuk melihat sendiri kerajaan Nabi Sulaiman. Ia dan beberapa pengawalnya kemudian mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke istana Nabi Sulaiman. Mendengar kabar bahwa Ratu Balkis sedang menuju istananya, Nabi Sulaiman segera mempersiapkan penyambutan kepada Ratu Balkis. Maka diperintahkannya para jin untuk mendatangkan singgasana Ratu Balkis secara diam-diam ketika sang ratu sedang perjalanan untuk menghadap Nabi Sulaiman. Ketika sang ratu tiba beserta para pengiringnya, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan menunjuk ke singgasana sang ratu. Nabi Sulaiman berkata, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Balkis merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin singgasananya bisa berada di istana Nabi Sulaiman, padahal ia yakin bahwa singgasana itu berada di istananya ketika ia pergi meninggalkan negerinya. Di tengah keheranan tersebut, Ratu Balkis diantar masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk menyambutnya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca bening dan berkilau. Ratu Balkis mengira bahwa ia sedang berada di atas sebuah kolam air, dan ia segera mengangkat kain bajunya agar tidak basah. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Jangan takut, engkau tidak sedang berada di atas kolam air. Apa yang kau lihat itu adalah kaca-kaca bening yang menjadi lantai dan dinding ruangan itu." Ratu Balkis tersipu malu. Ia segera menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Balkis berkata, "Ya Allah, aku telah lama tersesat berpaling darimu, melupakan nikmat dan karunia-Mu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmat-Mu. Ampunilah aku dan kaumku. Aku berserah diri bersama Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Kasihanilah diriku ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang."
Demikianlah Ratu Balkis akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman dan kerajaan Sabah dengan kerajaan Sulaiman akhirnya disatukan. Mereka pun hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tidak lupa diri meskipun diberi kelebihan oleh Allah, karena apa yang kita punya saat ini hanyalah titipan semata. Amin ya rabbal alamin.